Selamat pagi penduduk TKJ. Semangat, selamat pagi. Ayo dijawab. Selamat pagi. Nyalakan mic-nya. Selamat pagi, Pak. Masih Siap. Lobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak pagi ini? Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Tetap gunakan masker ya. Saya sudah memposting presensi, silakan. Saya, Pak. Rafia, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi baru. Kemarin kalian belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Halo anak-anak. Halo. Nah, gambarnya sudah muncul ya? Nah, gambar itu kira-kira kalian bisa menjelaskan apa itu? Itu si anaknya menangis itu yang pakai dasi. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Anak tersebut menangis karena komputernya rusak, Windows-nya kemungkinan kena virus. Oke, ada yang lain? Silakan. Handphone Android anak tersebut juga gagal masuk ke layar utama, kemungkinan bootloop. Kita simpan dulu jawaban Anda. Materi kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang sistem operasi. Sedangkan IPK-nya menjelaskan prinsip dasar sistem operasi. Yang 52 mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi. Jadi anak-anak, tujuan kita belajar hari ini adalah melalui pembelajaran via daring lewat classroom ini ya. Siswa diharapkan mampu satu, menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan baik dan benar. Dua, menganalisa perintah-perintah dasar sistem operasi Windows dengan baik dan benar. Kemudian untuk keterampilannya nanti adalah melakukan analisa. Saya beri gambaran sedikit di sini masalah tentang pengertian sistem operasi. Apa tuh sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem. Tuh saya jelaskan sedikit, nanti kalian belajar sendiri ya. Jadi habis ini nanti kegiatannya adalah kalian diskusi. Kita adakan tanya jawab, adakan presentasi, nanti kita ambil kesimpulan bersama-sama. Terakhir nanti kita akan melakukan evaluasi. Handout saya akan bagikan, nanti anak-anak tinggal mempelajarinya dulu. Jadi nanti saya kirim di WA group atau di classroom ya. Jika ada yang bingung nanti ada sesi tanya jawab. Jadi lewat video ini tanya jawab. Sekarang kalian saya beri waktu 5 menit untuk belajar mandiri sesuai handout yang saya kirim. Sudah saya kirim kan di WA group itu handoutnya, bisa diulangi kembali. Oke, setelah kalian melakukan literasi, silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kita harus semangat belajar bersama daring ya. Pakai video call, mungkin yang pelajaran lain kan tidak ada ini. Nah, ini kesempatan kalian ini untuk bisa komunikasi langsung dengan gurunya. Biasanya kan hanya lewat materi, terus tugas, materi, tugas. Lah ini kita belajar langsung. Silakan. Kalau mau yang tanya silakan. Pak mau tanya. Ya. Contoh sistem operasi itu seperti apa? Oke. Sistem operasi contohnya kalian kan di sekolah atau di kantor-kantor ada komputer ya. Nah, komputer itu supaya bisa menyala, bisa digunakan itu harus ada sistem operasinya. Jadi sistem operasi banyak sekali macamnya. Ada yang paling umum misalnya adalah Windows. Windows juga nanti dibagi-bagi ada berdasarkan versinya, ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Itu Mbak siapa tadi? Mbak Sasha ya?
HP saya ada sistem operasinya. Oh, HP-mu apa? Android kan? Android. Iya, jadi Android itu juga merupakan sistem operasi. Jadi misalnya HP-nya mereknya Xiaomi, harus ada software utamanya. Namanya Android. Android pun merupakan sistem operasi. Pak, bagaimana fungsi RAM terhadap sistem operasinya? Oke, saya jelaskan di sini ya. Pertama, komputer dinyalakan itu komputer itu memberi sinyal melalui RAM ya, melalui RAM diberi sinyal ke sistem operasi. Untuk apa? Untuk nanti mengaktifkan dua aplikasi namanya kernel dan satunya adalah shell. Jadi kernel itu bertugas melakukan komunikasi dengan hardware, dengan suara, dengan layar, dengan prosesor itu. Nah, shell itu menghubungkan aplikasi ke pengguna. Jadi kamu nutul-nutul, kamu ngetik, kamu memberi perintah membuka Facebook dengan ditutul-tutul itu yang bertugas adalah shell. Silahkan kalian melakukan diskusi sesuai dengan LKPD. Classroom nanti akan saya share ini LKPD-nya. Kita juga udah membagi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Di Classroom tadi kan sudah saya. Kalian unduh LKPD, kemudian kerjakan isinya sesuai dengan Siap, Mas. Siap, oke. Sementara saya tutup dulu videonya. Praktikumnya hari ini kelompok 1 bisa ke SMK. Siapa ini yang mau coba presentasi dulu? Saya Kak Ya, silakan yang mau presentasi. Siapa ini? Tavia. Tavia dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan Tavia. Sistem operasi memiliki dua bagian utama, yaitu sel sistem aplikasi dengan user, sedangkan kernel adalah sistem operasi yang bertugas mengendalikan perangkat keras melalui driver. Sistem operasi berdasarkan mempunyai dua jenis, yaitu Sudah? Kelompok 3 sudah ya. Terima kasih Tavia Eka. Jawabannya bagus sekali. Selanjutnya, mari kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Saya, Pak. Ya, mari. Ayo, Sistem operasi kita mempunyai dua bagian utama, yaitu sel yang berfungsi menghubungkan program aplikasi dengan user. Saya, Pak. Ya, yang lain silakan. Siapa ini? Sistem operasi berdasarkan saya, Pak. Ya, silakan. Tugas dari sistem operasi adalah manajemen proses, file, memori utama, input, output, dan juga manajemen penyimpanan sekunder. Contohnya, Kita buat kesimpulan bersama-sama. Tadi teman-teman kalian juga sudah mengemukakan kesimpulannya. Ini saya akan mempertegas saja. Jadi konsep sistem operasi. Jadi ketika ada gambar seperti ini tadi, itu sebenarnya sistem operasinya ternyata rusak anak-anak. Jadi waktu dinyalakan entah kena virus atau karena mungkin memori penuh. Kalau HP biasanya kan memori internalnya penuh, buat foto-foto nggak tahu kalau internalnya sudah habis. Ketika dinyalakan ulang, ini sistem operasi bingung ini mau bekerja kok ruangannya sempit, akhirnya bootloop kalau di Android ya. Cara kerja sistem operasi ya, jadi sistem operasi itu mempunyai tujuan atau fungsinya mengendalikan hardware, ada CPU, ada monitor, printer. Di manusia kita user
mau menjalankan komputer, kalau tidak ada sistem operasi tidak bisa jalan. Jadi keyboardnya mbok pencet-pencet lah, itu monitornya tidak keluar tulisan apa-apa. Mbok tekan mau ngeprint itu tidak bisa keluar kertasnya. Jadi tugas sistem operasi yaitu tadi, supaya user dengan hardware atau perangkat keras ini bisa saling berkomunikasi. Kemudian mengalokasikan ke CPU yang berbeda. Nah, seperti HP sekarang kan CPU-nya kan sekarang udah dual core, quad core gitu ya. Jadi ketika CPU-nya sudah banyak, jadi itu dialokasikan, satu udah lebih nanti dialokasikan ke CPU yang lain, jadi prosesnya cepat. Operating system tanpa driver tidak bisa komunikasi dengan hardware, jadi masih butuh bantuan. Kita kalau beli printer baru nanti ada dapat DVD-nya, nama untuk driver. Kemudian tugas sistem operasi apa? Tugasnya satu, melakukan manajemen proses, manajemen file, bisa nyimpan file, bisa memanajemen memori utama ya, jadi ada RAM-nya, memanajemen input output. Kalau komputer kan ada input, contohnya apa? Keyboard, mouse itu input output, contohnya ada printer, apalagi sound itu ya. Windows ya, atau Windows 10 dalam hal ini ada perintah-perintah dasarnya. Jadi ketika saya mau membuka Explorer itu kita tidak usah ngeklik klik itu, klik ini, klik itu. Cukup pakai tombol keyboard ya, di keyboard menekan lambang Windows dengan ditambah barengan dengan itu kan membuka Explorer. Cara install sistem operasi. Jadi untuk menginstal sistem operasi dalam hal ini misalnya Windows ya, mau di-upgrade dari versi sebelumnya menjadi versi yang lebih tinggi. Contohnya gini, misalnya komputernya masih Windows 7. Saya kepengen menginstal yang lebih tinggi, ya udah langsung dilakukan upgrade misalnya ke Windows 10. Bisa juga melakukan ini virtualisasi, jadi instalasinya itu di dalam komputer. Kelihatannya ini nanti yang kalian praktekkan di sekolah nanti ya. Jadi nanti ada juga model clean install ya, jadi dihapus semuanya isinya kemudian diisi yang baru. Biasanya laptop-laptop itu kalau udah kena virus, udah lelet, udah sering hang, udah tinggal di install ulang full saja. Yang tugas kalian nanti adalah meringkas dari handout itu, kalian amati lalu catat langkah-langkahnya. Kalian cek di Classroom, di situ ada evaluasi pengetahuannya. Ini saya tugaskan sekarang. Nanti kalian kerjakan, ada 5 soal pilihan ganda. Untuk pertemuan mendatang adalah menginstal sistem operasi tapi yang open source yaitu Linux. Jadi webmeet kita tutup hari ini, dilanjutkan kalian dengan mengisi evaluasi. Nanti kita lihat jika ada yang nilainya masih di bawah KKM, nanti saya akan informasikan untuk mengulang remedi kalau ada. Ada yang ditanyakan? Masih di situ ya? Evaluasinya kelompok atau Yang apa, Mbak? atau individu, Pak? Yang Evaluasi. evaluasinya individu, Mbak. Kalian nanti masuk ke Classroom, di situ ada link, kamu buka. Sudah paham ya? Paham. Oke. Paham. Saya, Pak. Pimpin doanya. Kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tafian. Saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada yang tidak kurang berkenan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.